Oke, selamat malam teman-teman. Maaf aku baru memulai untuk merekam lagi, ya Allah. Beberapa hari kemarin kesehatan cukup terganggu, jadi agak cukup memecah fokus gitu ya. Oke, hari ini sebenarnya aku mau membahas nggak jauh-jauh juga sih dari pendidikan, tentang pemikiran Herbart dan metode unit studies ya. Jadi begini, kalau aku melihat gitu ya, kalau kita kenal dengan Johann Friedrich Herbart ini kan dia seorang filosof Jerman pada hidupnya pada tahun 1800-an gitu ya. Nah, dia ini punya satu pemikiran yang mungkin hari ini tanpa disadari oleh banyak sekolah, pemikirannya ini menjadi dasar dari praktek pendidikan yang ada di kebanyakan sekolah di seluruh dunia. Gitu. Salah satu yang terkenal dari filosofi Herbart ini adalah dia menganggap bahwa anak itu seperti ember kosong. Anak itu diibaratkan seperti ya ember kosong, dia tidak punya kapasitas untuk mengetahui banyak hal, untuk bisa melakukan banyak hal kalau tidak ada bantuan dari orang-orang dewasa untuk menyuguhkan pengetahuan baginya, pelatihan baginya, dan lain sebagainya. Gitu. Semua ini berpangkal dari keyakinan Herbart sendiri ya, bahwasanya dia ini menyangkal bahwa anak-anak itu akal budinya punya kapasitas untuk mencerna, mengolah ide yang masuk dalam pikiran anak, dalam benak anak. Kemudian memilah, mengelompokkan, mencerna, apalagi ya, mengolah dan lain sebagainya. Ide, gagasan, materi yang disuguhkan. Gitu. Maka karena dia berpikir bahwa dia menyangkal kapasitas akal budi anak, maka dia berpikir bahwa anak ini ya selayaknya ember kosong, dia butuh bantuan gitu. Jadi secara status anak ini butuh bantuan orang dewasa. Maka dibuatlah yang namanya sebuah rantai ide gitu kan. Rantai ide untuk menghubungkan antara ide yang satu dengan ide yang lain dan disuguhkan ke anak dalam bentuk siap telan gitu. Sudah dicernakan, kemudian sudah dipilihkan mana ide yang penting, mana yang tidak penting, sudah dipilihkan. Kemudian sampai pada tahap memilihkan juga kegiatan-kegiatan yang dirasa perlu untuk anak lakukan agar ide-ide itu semakin tertancap dalam benak anak begitu. Jadi semuanya itu disuguhkan ke depan anak, di hadapan anak dalam kondisi yang sudah siap telan gitu. Itu. Jadi di sini ditekankan adanya dominasi guru atau pendidik atau pendamping atau orang tua, orang dewasa lah. Gitu. Karena dia percaya bahwa anak-anak itu secara kapasitas berpikir tidak mampu. Gitu. Nah, ini sesuatu yang cukup ironi ya, gitu. Tapi sampai dengan hari ini praktek ini masih digunakan oleh banyak guru, banyak pendidik, oleh banyak sekolah di seluruh dunia. Dan sudah berlintas-lintas generasi begitu. Padahal apakah faktanya memang begitu? Apakah anak itu secara kapasitas
berpikir, secara kapasitas untuk melakukan kerja mental itu tidak ada dalam diri anak. Apakah benar seperti itu? Nyatanya tidak. Gitu kan. Anak punya kemampuan untuk melakukan semua rangkaian kerja mental itu tadi. Akal budi anak itu punya kompetensi, kapasitas untuk melakukan semua itu. Untuk menghubung-hubungkan ide yang satu dengan ide yang lain, mengelompokkan, mengumpulkan, mengolah, mencerna, memilah ide-ide yang masuk. Akal budi anak punya kemampuan untuk melakukan itu. Tanpa harus disuapkan, dikunyahkan oleh pendidik atau guru atau pendamping orang tua. Koneksi antar ide atau relasi yang terbentuk antara ide yang satu dengan ide yang lain. Semua tanggung jawab untuk menciptakan relasi itu ada pada diri anak. Dan memang sejatinya pembelajaran atau pendidikan itu ya harusnya swapendidikan atau self education, pendidikan mandiri yang bisa melakukan atau memberikan pendidikan bagi seseorang adalah dirinya sendiri, kerja mental yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Kita tidak bisa sehebat apapun seorang guru kita memastikan bahwa anak itu akan menjadi hebat di tangan kita. Oh, tidak bisa. Kita tidak punya wewenang, kendali untuk melanggar batasan itu. Bahwa akal budi anak ini anggaplah dia ini berdiri secara independen. Setiap orang itu punya hak mutlak untuk memberdayakan akal budinya gitu. Untuk melakukan yang namanya tadi kerja mental melalui ruang yang dinamakan self education, swapendidikan atau pendidikan mandiri. Jadi ketika peran daripada guru ini terlalu dominan, justru hal itu akan menciptakan dikte mental gitu. Yang seharusnya kerja mental itu dilakukan sendiri oleh anak atas dorongan dan inisiatif, kreativitas, daya imaji yang ada dalam diri anak. Bukan karena ditarik dari luar, bukan karena polesan-polesan buatan, relasi buatan yang terbentuk oleh pihak luar selain dirinya. Maka yang terjadi apa? Hal itu tidak akan memberdayakan. Semakin didikte, makin tidak memberdayakan. Semakin didikte, ruang untuk pendidikan mandiri semakin disempitkan, semakin ditutup. Semakin didikte, semakin mematikan inisiatif personal, kreativitas, daya imaji, semuanya semakin tidak diberi ruang begitu. Semakin didikte, semakin besar dominasi guru dalam proses pembelajaran itu, maka semakin terhalang atau semakin kecil kemungkinan akan terbentuk relasi antara anak dengan pengetahuan, antara anak dengan ilmu atau materi yang sedang dia pelajari. Kenapa? Karena guru ini berdiri di tengah-tengah antara anak dengan pengetahuan itu. Harusnya anak ini dikasih ruang yang seluas-luasnya untuk menjalin relasi yang mendalam, relasi yang intim gitu ya. Antara dirinya dengan pengetahuan, antara dirinya dengan bidang atau hal yang sedang dia geluti, dia kuliti, dia pelajari begitu. Semakin relasi itu terbentuk secara intens, maka semakin intim, semakin mendalam. Maka besar kemungkinan bahwa anak ini hasratnya untuk belajar, hasrat keingintahuan dia untuk terhadap satu ilmu begitu ya, itu akan terpupuk gitu. Ibarat api itu berkobar-kobar
terus berkobar, tidak akan padam. Kenapa? Karena rasa hausnya akan pengetahuan itu terpuaskan melalui relasi yang terfasilitasi itu tadi. Gitu. Dorongan dari dalam itu makin lama makin besar dan berkelanjutan. Beda ceritanya ketika apa-apa didikte, apa-apa sudah disuguhkan. Ini ya yang harus kamu cerna, ini ya yang harus kamu jangan belajar selain yang ini, ya harus yang ini begitu. Maka yang terjadi anak akan makin apatis terhadap pengetahuan, makin mudah bosan gitu, karena itu bukan dari dalam dirinya. Keinginan atau ketertarikan, hasrat itu bukan berasal dari dorongan dalam dirinya, bukan, tapi karena tarikan dari luar. Kalaupun dia tumbuhnya bukan karena tumbuh dari dalam, kalau bahasa Jawa itu modot gitu ya, tapi karena diodot, ditarik dari luar. Apa resikonya? Putus. Tidak ada relasi yang terbentuk. Anak mungkin tampak hadir di kelas, tampak tenang, mengangguk-angguk, membaca buku, bukan ribuan ya, membaca banyak buku. Tapi yang terpenting dari semua yang nampak itu adalah apakah anak ini secara relasi gitu ya, personal dia dengan apa yang dia pelajari itu, apakah terjalin relasinya, apakah terbentuk relasinya. Sebenarnya inti dari pembelajaran itu hanya tentang relasi dan relasi dan relasi itu. Ya aku baru tentang relasi itu sebegitu besar dampaknya itu ya baru sekarang setelah sekian lama dengar kata relasi, koneksi. Dan ini tampak sekali apa sih korelasinya dengan pribadi kita yang tumbuh sedewasa ini. Kita menjadi pribadi-pribadi yang waktu kecil itu terbiasa tidak punya relasi dengan pengetahuan, tidak punya relasi dengan ilmu. Karena kemasan pembelajaran yang disuguhkan adalah bentuknya dikte mental seperti tadi, rantai-rantai ide yang menyuguhkan dikte mental begitu. Jadi kerja mental anak secara pribadi, secara otentik yang muncul dari dalam dirinya itu tidak terfasilitasi, tidak diberi ruang. Anak belajar ya demi nilai, anak belajar ya demi menyenangkan orang tuanya, anak belajar ya demi membanggakan orang tuanya, anak belajar demi tidak dihukum, tidak diskors, tidak dimarahin guru. Lantas relasi macam apa yang terbentuk kalau motivasi anak untuk berangkat sekolah atau untuk bertemu dengan pengetahuan, bertemu dengan ilmu itu adalah seperti itu tadi. Bukan yang dari dirinya, tapi dari pihak luar semuanya, tarikan-tarikan dari luar semuanya. Gitu. Apa efeknya? Terlahir manusia seperti apakah ketika dibiasakan dengan proses yang seperti itu, proses pembelajaran dari kecil, katakanlah dari kita TK sampai kuliah itu berapa tahun sih? 16 tahun ya. Kurang lebih lah ya. 2, 6, 8. 8 tambah 6, 14 tambah 4, 18 tahun. 18 tahun kita duduk di bangku sekolah dengan atmosfer yang seperti itu. Atmosfer yang menyuguhkan ide-ide di balik pembiasaan pembelajaran yang kemasannya seperti itu, dan itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Akhirnya apa? Akhirnya lahirlah manusia-manusia yang antipati dengan proses bertumbuh, antipati dengan aktivitas belajar, statusnya pelajar, tapi hatinya sudah mati terhadap pengetahuan, hatinya sudah antipati pada pembelajaran, pada proses belajar. Ketika sudah dewasa ditawarkan dengan ayo proses bertumbuh, ayo belajar, ayo baca buku, ayo, mereka angkat dua tangan. Nanti dulu deh, kan dulu udah belajar,
18 tahun. Kayak mana? Masa masih kurang, ya kan? Kamu tahu nggak arti kelulusan? Lulus itu artinya kita terbebas dari beban untuk belajar, baca buku, dan lain sebagainya.